Rumah papan milik Kalam, warga desa Adiluhur, Kecamatan Pancajaya, Mesuji, Sabtu malam terbakar. Kobaran api besar meludeskan bangunan hingga rata dengan tanah. SP6A. Pada Minggu siang, api sudah padam, namun tidak ada perabotan dalam rumah yang tersisa akibat ludes terbakar. Menurut petugas di lokasi, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Saat kebakaran, Kalam dan istrinya sedang tidur. Api pertama kali diketahui oleh istrinya. Mereka kemudian menyelamatkan diri dengan cara keluar rumah tanpa sempat menyelamatkan barang berharganya. Anggota rescue kami berangkat menuju lokasi pada pukul 3.20 dan sampai lokasi 3.40. Sementara terjadi akibat konsleting listrik, tepatnya di lokasi dapur rumah Bapak Kalam tersebut. Alhamdulillah kami dari Dinas Sosial, khusus KDP Jamsos yang menangani masalah bencana kita telah memberikan bantuan dari Dinas Sosial saya dengan arahan Bupati berupa beras, berupa bantuan peralatan, ada yang dari APBD, ada juga dari Kemensos. Intinya logistik, Pak. Ya, logistik. Untuk membantu meringankan beban korban, pihak Dinas Sosial Mesuji telah memberikan bantuan berupa makanan, peralatan memasak, dan perlengkapan tidur. Sementara itu, perbaikan rumah korban dilakukan dengan bergotong royong yang melibatkan warga, petugas Pemkab, tentara, dan polisi. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Puluhan rumah warga pesisir Gudang Agen, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Sabtu malam terendam banjir rob. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai setengah meter. Pagi naik, jembatan di Pulau Pasaran tenggelam. Warga yang siaga memilih tinggal di luar rumah sebab khawatir banjir akan naik lebih parah. Warga mengaku banjir rob sudah 3 hari rutin terjadi. Air laut naik ke permukiman dan merendam rumah warga saat malam tiba dan baru surut saat menjelang dini hari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun banjirop tersebut merusak perabotan rumah tangga. Terlebih perabotan elektronik dan mebel yang berbahan besi yang akan menjadi mudah berkarat akibat terendam air laut. Oh, tadi jam berapa Bu? Mulai tadi sore jam-jam 4:30 lah udah mulai dia pasang. Ini sampai masuk ke dalam rumah berapa meter sih Bu? Sebetis lah Pak. Sebetis orang dewasa ya? Iya. Sedengkul lah ya? Iya sedengkul. Apa aja Bu barang yang rusak Bu? Tuh gasnya tuh kemasukan air, terus kompor juga ya kena basah juga tuh kena air. Cuman ya separuh ya kayak lemari-lemari inilah tuh masuk airnya, kayak gitu aja sama papan-papan aja pada terlepas. Kalau sekitar rumah banyak juga, banyak sih 50-an lebih. 50-an lebih? Iya. Ketinggian berapa meter Pak? Ketinggian ini sekitar setengah meteran lah. 1 dengkul lebih ya dewasa ya? 1,5 meter. Setiap tahun ya Pak? Iya. Ini udah hari keberapa nih Pak? Ini sudah hari ketiga. Ketiga? Ya. Berarti sudah 3 hari ini Pak ya? Iya. Tapi sejauh ini nggak ada korban jiwa atau? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Cuman kerugian material? Cuman kerugian material aja rumah. Banjirop ini diperkirakan dampak cuaca ekstrim. Menjelang akhir tahun 2021, banjirop kerap merendam pemukiman warga pesisir Bandar Lampung. Pada 9 Oktober 2021 lalu, banjirop merobohkan 4 rumah warga pesisir Ujung Bom, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Radius banjirop bahkan mencapai ratusan meter menuju daratan yang terdapat puluhan rumah di dalamnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain kendala cuaca ekstrim, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar juga menjadi hambatan para nelayan di Dermaga Bom, Kalianda, Lampung Selatan untuk mencari ikan di laut. Menurut para nelayan, pada Minggu siang solar kini sangat langka dan jika ada stoknya sangat terbatas. Kelangkaan solar sudah terjadi selama lebih dari 1 bulan. Mereka kini harus antri untuk mendapatkan solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar di Dermaga. Pengelola stasiun pengisian BBM nelayan mengaku mereka tidak berbuat apa-apa, sebab solar yang masuk kini sudah dijatah dan bahkan dikurangi pasokannya. Pihak pengelola juga mengaku kebingungan menjelaskan ke para nelayan yang terus-menerus meletakkan puluhan jerigennya di sekitar stasiun pengisian.
Mereka terpaksa membagi jatah solar ke nelayan karena hanya mendapat jatah 13 tangki sebulan dari kebutuhan sekitar 20 tangki sebulan. Ya karena langka dari sana pengirimannya. Ya. Memang dari pusat memang. Ya, kuota juga kita terbatas, Pak. Kuota terbatas. Kuota kita terbatas. Satu bulan itu kita cuma dikasih sekian tangki. Nah, makanya kadang sebelum 1 bulan itu kuota kita udah habis. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan juga mengaku tidak dapat berbuat banyak mengatasi kelangkaan solar untuk para nelayan. Sebab selain nelayan, solar subsidi untuk angkutan darat juga sangat langka. Dan upaya kita tentunya berkoordinasi dengan Pertamina untuk kuota tambahan solar. Kemudian kita juga ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengganti mesin kapal dengan berbahan dasar gas. Jadi tadinya bahan dasar BBM, ini sedang kita upayakan mengganti bahan bakarnya dengan gas. Ini sedang kita inventarisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk menambah jatah solar bagi nelayan. Meski demikian, pihak Pertamina juga belum memberikan kepastian penambahan pasokan solar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim Densus 88 kembali menangkap seorang terduga teroris di Lampung pada Sabtu siang. Tim Densus menangkap FT, seorang pengusaha toko busana yang tinggal di sebuah rumah mewah di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Selain menangkap FT, tim Densus 88 juga membawa kardus diduga berisikan barang bukti dokumen dan buku. Pasca penggerebekan, rumah FT dalam pengawasan tentara dan polisi, sementara dari dalam rumah tidak terlihat satupun anggota keluarganya. Menurut pamong dan tetangga, FT dikenal sebagai sosok orang yang religi dan aktif bersosial. Orangnya itu baik loh, Pak. Bermasyarakat juga ya. Kalau setiap ada kegiatan gotong royong, pergunungan, kalau dia di rumah pasti itu lah. Itu yang pertama. Terus masalah kalau kita mau bikin taruh RKM, mau di masjid, dia selalu membantu, Pak. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma biasa-biasa aja. Beliau ini ustadz atau guru atau apa? Kalau setahu si dagang ya dia. Pedagang. Toko kan dia. Oh, toko. Orang baik ya. Ibadahnya? Sama ibadahnya sip. Ibadahnya sip ya. Hingga Minggu siang belum ada keterangan resmi dari Polda Lampung terkait penangkapan FT di Metro oleh Densus 88. Namun selama sepekan terakhir, tim Densus 88 telah menangkap 4 terduga teroris di Lampung. 3 terduga teroris ditangkap pada awal pekan lalu. Tim Densus 88 menyita ratusan kotak amal dari Yayasan Las Aba yang diduga digunakan untuk alat mencari dana kegiatan terorisme dari kelompok Jemaah Islamiyah. Aris Susanto melaporkan dari Metro.